Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Rosa Fitriani, perwakilan calon guru penggerak dari Kabupaten Pidi, Aceh. Di video kali ini saya akan menjabarkan mengenai tugas sajian elaborasi pemahaman nilai dan peran guru penggerak. Hal pertama yaitu mengenai harapan Kemendikbud pada guru penggerak. Berdasarkan daftar kompetensi dan materi yang telah dibaca dan didiskusikan, Kemendikbud telah membuat ketetapan atau kriteria tingkat keahlian guru dan kepala sekolah berdasarkan uji kompetensi. Hasil uji kompetensi terbagi menjadi 4 tingkatan, mulai dari berkembang, layak, cakap, dan mahir. Menurut saya, uji kompetensi ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai tingkat kompetensi yang dimiliki oleh guru dan kepala sekolah. Dengan adanya data akurat mengenai kondisi tersebut, maka akan lebih terarah program pembangunan di bidang pendidikan guna mencapai hasil yang lebih baik dari masa ke masa. Hal kedua yaitu mengenai dampak positif bagi murid. Pelaksanaan peran oleh guru penggerak dengan baik tentunya akan memberi dampak yang sangat baik bagi murid. Guru penggerak telah dibekali dengan landasan filosofis pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Guru penggerak telah diberikan penguatan-penguatan mengenai pentingnya perubahan kondisi PBM yang dilakukan. Dengan berbagai hal yang baru yang akan diterapkan, maka murid akan menemukan makna belajar yang lebih baik dari PBM sebelumnya. Guru penggerak akan mengerti potensi siswa, akan menghargai perbedaan potensi dari setiap siswa, maka akan melakukan PBM yang dapat membuat peserta didik merasa nyaman. Dengan hadirnya kenyamanan dalam belajar, penghargaan terhadap semua jenis potensi yang dimiliki oleh peserta didik akan membuat merasa dihargai dan menjadi lebih bersemangat dalam belajar serta mengetahui arah dan tujuan dari belajarnya dalam rangka mengembangkan potensi untuk dimanfaatkan secara positif dalam kehidupannya. Hal berikutnya yaitu mengenai kekuatan yang saya miliki. Pertama, saya mulai mengenali lebih dalam berbagai hal yang selama ini saya belum sadari ada dan menjadi modal bagi peningkatan kemampuan saya sebagai seorang guru. Yang kedua, saya mulai bisa menggunakan pengalaman-pengalaman belajar yang saya miliki untuk dijadikan bahan belajar dan pengalaman bandingan bagi murid di kelas. Yang ketiga, saya paham bahwa seorang murid hanya bisa diarahkan atau dituntun, bukan diubah. Karena karakter awalnya sudah tertanam kuat seperti analogi gunung es yang pernah dipaparkan sebelumnya. Berikutnya, saya mampu membedakan murid yang memiliki motivasi intrinsik dalam belajar dengan murid yang memerlukan dorongan motivasi secara ekstrinsik. Keduanya akan bermanfaat bagi keberhasilan belajar murid jika mampu dikelola dengan baik. Berikutnya, saya memahami dan mulai mengimplementasikan nilai-nilai yang harus dimiliki oleh guru penggerak, antara lain kemandirian, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Berikutnya, mengenai kontribusi nyata. Dengan berbagai pengetahuan baru, saya akan bisa merancang sebuah pembelajaran yang akan memberikan pengalaman belajar bermakna kepada murid. Kedua, saya akan kembali mencoba mengenali potensi, bakat, dan minat dari murid, lalu membuat kegiatan belajar yang dapat membawa mereka dalam sebuah kegiatan belajar yang menyenangkan namun efektif. Contohnya, proses PBM akan dilakukan dengan adanya diskusi antar murid dalam kelompok yang heterogen, sehingga antar murid akan berbagi pengalaman belajarnya. Berikutnya, penugasan yang saya lakukan akan lebih memberi keleluasaan bagi murid dalam memilih format penyelesaian tugas sehingga mereka menjadi lebih bersemangat dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Hal terakhir yang akan saya jabarkan dalam video ini yaitu mengenai pengalaman belajar bermakna. Pertama, dengan implementasi berbagai pengetahuan baru baik secara filosofis maupun praktis, saya akan bisa mengajak murid untuk lebih aktif dalam PBM. Murid akan melakukan kolaborasi dengan teman-temannya dalam rangka menemukan solusi terhadap setiap tantangan dalam belajar. Yang kedua,
murid akan memahami pentingnya pengembangan potensi yang dimilikinya dan juga saling menghargai setiap potensi yang ada dan hadir dalam kelasnya. Terakhir, murid memahami bahwa tidak ada potensi yang pantas untuk direndahkan, serta mengerti bahwa perlu kerja keras serta kerjasama dalam mencapai sebuah tujuan. Sekian video mengenai elaborasi pemahaman nilai dan peran guru penggerak. Semoga bermanfaat untuk semua. Guru penggerak, merdeka belajar. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.